Resultnya tuh buat apa? Edukasi atau emang pure buat happy hura-hura? Ini konten buat lo, ini konten gue keren. Ul, Apaan? pengen deh kayak gini viral tuh, masuk FYP, masuk explore. Pengen deh gimana caranya ya, tapi gue insecure. Jangan insecure gitu dong. Gue juga pengen sih sebenarnya. Jadi apa? Pengen jadi penyanyi, pengen jadi dipa gitu. Iya, gue juga pengen punya Gimana mimpi jadi kreator terkenal gitu, yang kayak di tok. Keren ya Iya, kalau masuk gitu ya. FYP viral. Tapi gue insecure. Jadi coba kita kenalan dulu deh, coba ya. Latihan ya? Iya, latihan. Coba ya, dari kamera kali ya. Oke. Halo, nama aku Bono, aku seorang konten kreator terkenal. Gitu kali ya? Malah sekarang nontonnya Makanya ya. Coba gue ya. Dulu kan tadi pengen apa? Pengen jadi Dipa ya? Dipa. Coba gimana? Coba. Hai guys, aku Oh, penonton di bawah. Nonton di bawah Tribun. Oh, Tribun ya. Thank you banget udah nonton aku. Oke, ini sebagai diva terkenal ya. Iya, itu hantu coba tuh nonton. Iya bener. Oke, kan udah latih kenalan nih ya. Iya. Kayaknya kita perlu ngobrol sama bintang tamu yang sesuai pada porsinya nih, yang bisa ngajarin kita biar viral tapi tetap positif. Bener, gitu. inspiratif gitu kan ya. Inspiratif betul banget tuh kayak gitu. Karena ini waktunya kita buat mulai berani nunjukin diri dan juga kebiasaan kita gitu. Jadi gak cuma wacana doang, Kita ajak siapa gitu yuk buat ngobrol yuk. Masa berdua doang. Makanya banget. kalau berdua doang mah garing jatuhnya kita Nah, pakai kerupuk iya. gendar ya gak sih? Apaan itu? Kerupuk gendar ada kerupuk tuh kan garing. Yaudah mending kita bahas apa yuk? Enaknya bahas apa teman-teman ya? Kira-kira yang seru itu kayaknya sih soal ngembangin skill, ya nggak sih? Seru Di sih. sini dong kalau ngembangin skill. Oh seru sih. Ngembangin skill itu juga ada. Kayak seru nih, ngebahas soal cancel culture. Cancel culture. Oh my god. Kan lagi tren kan, cancel culture. Iya. Atau kita bahas ini seni digital. Biar kayak ada juga. berbobot gitu, lebih berisi gitu. Bener, soalnya kan pekerja seni juga lagi rame nih kan di sosial media. Iya banget itu. Nah, oh iya, kayaknya seru juga nih kalau misalnya ngebahas tentang konten flexing, tapi bisa positif. Dan juga beauty, ya gak sih? Oh bener. Sama satu lagi ada yang rame, Apa? tentang yang namanya trash talking. Dunia gaming juga Dunia seru. gaming, iya, itu kan sering rame tuh ya. Oh iya. Pas lagi main game sering ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu Iya, kan. sama satu lagi yang seru. Satu lagi, Komedi and bully. komedi. Soalnya kan kadang kayak suka apa tuh namanya? Suka gak ada batasnya gitu. Komedi sama bener, bully. antara komedi dan bully-buliannya gak sih? Iya, tapi pertama enaknya ngobrolin apa dulu? Enaknya pertama kayaknya sih ngobrolin soal bikin konten viral, tapi yang positif nih. Udah, gue panggil temen gue ya dah. Lu apa gue nih manggil? Hah? Lu manggil atau gue manggil yang satu lagi kali ya? Ya udah, Oke. boleh. Oh iya, udah depan ya? Oh udah depan katanya. Udah depan. Udah depan. Iya bentar. Gue mager lu aja deh. Jangan dong, ini kan tamu Oh, kita, iya. gimana sih? Oke, ini waktunya kita ngobrol bareng Kak Iben dan juga Kak Tommy. Akhirnya datang juga. Temen lu juga. Teman gue, senang. Duduk dulu kita. Keren. Sayang Ini banget. dia nih, Mantap. temen gue. Biasanya ketemu di EPP, nih ketemu langsung. Biasa kita ketemunya biasa di ini ya. Gimana itu kalau Pinggir ketemu? jalan ya. Dia kan suka bagi-bagi duit. Iya bener. Iya. Aduh, apa kabar nih saudara Iben dan saudara Tommy? Baik. Baik, Aduh, gila. Ini kesibukannya sekarang selain konten apa lagi sih? Sekarang Kalau boleh tahu gue nih dari Kak Iben mungkin. dari konten, gue sekarang sibuknya bikin konten sendiri, terus ada juga bikin konten bareng creator lain. Oh, bareng-bareng. Iya. Atau udah lama diajak? Ada yang udah lama, ada yang baru, terus bikin konten bareng. Oh, susulan bareng gitu ya. Kalau Kak Tommy nih, Kalau gue content creator juga, cuman emang ada bisnis juga sekarang karena gue emang basicnya dari entrepreneur. oke. Dari entrepreneur malah belajar jadi content creator. Oh gitu. Jadi konten-kontennya yang kayak gimana tuh? Kontennya gue sekarang lebih banyak ngebahas tentang tips bisnis yang gue alamin. Misalnya dari ada komplain customer, nah itu gue suka angkat jadi konten. Oh, jadi inspirasi. based on pengalaman juga Pengalaman, jadi problem. konten. Gokil. Nah, Itu seru loh. Iya. Berarti sekalian buka bisnis, sekalian bikin konten juga ya? Iya, sekarang dipromosiin juga bisnisnya. Nah, kan berarti kan pebisnis juga nih ya. Kalau Kak Iben juga pebisnis ya? Ada juga. Oh, Jadi ada abis buka bisnis baru kemarin ya? bikin bisnis F&B. F&B. Iya. Kalau Bonil ternak lele. Ternak lele. Nah, kalau Iben kan pebisnis juga. Ini juga apalagi Kak Tommy. Kenapa Ini begitu? gimana tuh bagi waktunya tuh ya kan? Konten juga jalan, bisnis jalan tuh gimana tuh bagi waktunya? Mungkin dari Kak Iben dulu. Sebenarnya kalau utamanya sih cara bagi waktunya itu, kalau gue bilang ke tim gue nggak mungkin bisa nih kalau gue ngelakuin sendiri. Oke. Jadi
apapun itu pasti gue bagi ke tim gue. Kayak misalkan di konten, ya ada kontennya yang gue bagi ke tim gue. Terus kalau misalkan di F&B, ada juga orang yang emang gue percaya udah buat itu. Jadi cara bagi waktunya sih sebenarnya intinya harus appoint orang biar waktu lu ya nggak lu semua yang kerjain jadi lu jadi impact terus malah jadi Bener-bener stres dan malah nggak efektif juga. komunikasi yang bener buat semua tim ya. Kan nggak bisa kerja sendiri ya, Nggak kerja bisa sih, bareng pasti. tim ya. Iya. Kalau Kak Tommy sendiri tuh, Sama sih kalau gue emang karena kan sekarang bisnis tuh udah ada timnya juga. Jadi udah ada, kita udah delegasiin kerjaan, udah ada berdivisi masing-masing. Iya. Nah kontennya pun gue bikin bisnis sekarang. Jadi kayak udah ada bagiannya masing-masing. Bagian video editor, scriptwriter. Iya. Jadi itu lebih mempermudah dan mempercepat kita bikin konten juga gitu. betul. Dan gak capek juga akhirnya gitu. Udah ada yang bantuin, Udah jadi ada. gampang. Jadi lebih gampang bagi waktunya ya. Pebisnis iya, konten kreator juga iya. Jadi mantep lah, Gokil nih. the best. Semuanya diambil ya pelan-pelan ya. Semuanya dikerjain Nih, pokoknya. gue mau nanya nih pendapat kalian tentang orang-orang di sosmed yang kayak ngehalalin berbagai cara biar viral gitu loh. Kan sekarang orang-orang gila-gila viral ya, saya. Pengen viral semua. Iya, Biasanya yang viral tuh yang positif, jadinya aduh gue juga pengen viral tapi gue gak punya sisi positif. Gue apa aja gue ini nih gue sikat aja. Kayak dia tadi tuh, maksudnya bikin konten di Jembatan Suramadu. Dia Ben, kan pengen juga masuk EPPU. ada masih ada Jembatan Surapati ya, Dol? Nah itu dia, malah jembatan gantungan ya. Iya, makanya gimana pendapat kalian? Jadi konten yang membahayakan gitu ya. Yang tujuannya demi viral. Ya pokoknya konten apapun deh, yang penting viral. Misalkan kayak kemarin rame yang lagi videoin kasir tuh ya kan, yang salah pesenan. Beda FVP kita udah. Beda ya. Oke. Gak masuk ya dulu ya. Oke lagi Ben. Kayaknya kalau menurut gue sih yang pertama tuh perlu dibahas dulu terkait dengan si membahayakannya itu ya. Karena kadang lu nganggep itu membahayakan, sedangkan membahayakan itu subjektif. Contoh misalkan ya. Contoh lu bikin konten mukbang tiap hari. Terus lu makan itu mulu. Mungkin kelihatannya kayak sepele, padahal kalau lu lihat ya, lu mukbang tiap hari, lu bisa obesitas, lu bisa gendutan, lu jadi sakit. Jadi nggak semuanya membahayakan tuh harus yang kayak tadi Bondol pengen bikin, lompat dari jembatan itu. Kadang hal yang sepele itu juga bisa membahayakan, which is subjektif. Nah, caranya itu adalah lu harus ngelakuin suatu manajemen resiko dari konten lu itu. Jadi misalkan contoh tadi Bondol pengen bikin konten terkait dengan lompat dari Lompat jembatan. Suramadu ke bawah misalnya. Sama ada satu orang lagi, Aul nih, pengen bikin konten makan hotdog 100 gitu. Mungkin dari kontennya kelihatannya yang lebih resiko Ya Bondol karena lompat gitu ya. sedangkan lu cuma makan 100 hotdog gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat tergantung siapa yang nge-manage resikonya. Contoh Bondol ternyata udah 1 bulan dia udah ngediskusiin, udah latihan, udah ada timnya yang ituin. Pakai pelampung misal gitu ya. Iya, which is itu jadi gak beresiko kan sebenarnya. Sedangkan Aul makan 100 hotdog tanpa konsul dokter, tanpa nanya apa-apa. Dia langsung makan aja gitu ngasal. Iya. Jadi balik lagi kalau pertanyaannya gimana pendapat gue tentang orang yang bikin konten bahaya demi viral. Menurut gue sih ya itu it's a big no untuk ngelakuin itu. Tapi lu harus lihat dulu nih orang udah ngelakuin manajemen resiko dari si kontennya itu segimana jauh. Iya. Ya kalau misalkan dia udah ngelakuin manajemen resikonya dan dia udah tahu apa aja yang bisa terjadi ya why not. Bener-bener tergantung ya persiapannya dia juga gitu. Tergantung persiapannya. Berarti harus bijak juga berarti ya. Iya, Kalau bisa bikin konten. Gak segala sesuatu diviralin gitu kan ya. Kalau dari Kak Tommy sendiri nih. Kalau menurut gue emang sekarang kan semua orang pengen banget viral ya. Kayak apa-apa viral gitu kan. Apalagi kalau yang punya bisnis tuh pengen viral biar laku gitu kan. Tapi balik lagi sih, kayak kita kan punya tanggung jawab masing-masing nih kalau bikin konten. Kalau menurut gue viral sih sebenarnya nggak masalah ya. Lu melakukan segala cara, yang penting emang nggak ngelanggar hukum. Tapi yang perlu dipegang tuh jangan sampai konten yang kita buat itu bisa nge-influence orang lain buat ngelakuin hal yang berbahaya juga gitu misalnya. Bener, kayak ditiru contoh Iya, gitu ya. Karena kan pasti kalau kita viral tuh banyak yang ngelihat dan orang nyontoh gitu. Kalau kita sampai nge-influence orang lain dan mereka ngikutin juga hal yang berbahaya, nah itu kata gue sih udah big no banget gitu. Iya, emang bahaya ya gimana ya Ul ya. Iya, makanya teman-teman juga kalau bikin konten harus kayak ngelihat juga siapa gitu audiensnya juga. Sebelum di post tuh dipikir dulu nih. Dipikir gue habis ngepost kira-kira nih konten bakal kemana aja nih, bakal nonton siapa aja gitu kan ya. Betul sekali. Thank you banget nih. Belum masih ada lagi. Belum udah closing aja. Udah pengen pulang aja. Kata gue oke nih dari KIB dan kata di kalau misalnya Kak Tommy. Tadi kan sempat bahas konten-konten berbahaya gitu ya. Kalau misal dari KIB dan Kak Tommy sendiri pernah nggak sih bikin konten yang agak sedikit berbahaya gitu? Oke. Pengen viral,
kayaknya sih ini agak berbahaya, tapi karena gue udah siap kata Kaiben, gak apa deh gue bikin gitu. Pernah nggak? Kalau gue sendiri ya konten gue kan lebih fokusnya ke challenge gitu. Betul. Nah kalau apakah pernah bikin konten yang kayak membahayakan demi viral? Atau konten ekstrim gitu ya? Itu kalau konten berbahaya doang pernah. Tapi kalau demi viral enggak. Jadi menurut gue itu dua hal yang berbeda. Kayak gue ngelakuin konten itu karena gue pengen, dan gue juga ngelakuin risetnya, dan tujuan konten itu gue bikin ya karena gue pengen nunjukin ke orang kayak, wah nih gue ngelakuin ini. Nge-challenge sendiri ya, bisa gak gue kayak gini gitu. Iya, bukan karena kayak, wah gue, misalkan contoh, lu pengen viral gitu, jadi lu ngelakuin hal yang ekstrim. Menurut gue sih, kalau itu gue gak pernah ngelakuin karena tujuannya awal gue bikin konten itu bukan biar banyak yang nonton atau apa. Berarti kebalik kalau nunjukin keseruannya gitu. Lo pengen konten dulu, kalau urusan viral apa enggaknya belakangan kalau ini ya. Jujur gue dan tim tuh kita kayak setiap kali kita bikin konten kita gak pernah sama sekali mikirin viewsnya bakal berapa, yang nonton bakal berapa. Cuma ya give the best output aja. Itu dia. Itu kalau kelihatan dari hati kayak gitu. Yang penting konten dulu aja. Masalah nanti views berapa belakangan gitu. Yang penting suka kontennya kan. Karena dia juga kontennya kan challenge ya sih. Seru-seruan semua kan. Jadi seru-seruan. Kalau jadi kurang udah tahu. Kayak nggak ada adrenalinnya kan kurang greget juga. Ya, Iben berarti anaknya adrenalin rush banget ya bro. Nah dari Katomi nih, pernah nggak nih bikin konten yang agak ekstrim dikit, misal gitu demi views misal gitu? Kebetulan pernah sih. Jadi kan konten gue tuh tentang tips bisnis. Terus kemarin tuh sempat ngebahas tentang tips metaverse, kayak tentang metaverse itu. Bener ya, masih awam banget ya. Terus kayak kemarin tuh kita sempat bikin konten, gue sama temen gue tuh waktu itu ke Singapura. Kita tuh sempat bikin konten kayak pakai VR gitu, jalan-jalan di Singapura gitu. Mungkin pernah lihat kontennya di MRT, terus kayak di bus stop gitu. Yang pakai VR itu. Iya. Sebenarnya bukan pengen viralnya, tapi emang kita tuh pengen nunjukin kayak ini loh yang bisa diaplikasiin gitu kan. Kalau emang misalnya metaverse tuh ada gitu kan datang. Tapi emang tujuannya bikin konten tuh sebenarnya lebih kayak satu seru-seruan sih. Seru-seruan pasti. Kedua emang pengen nunjukin kalau itu tuh it's possible, dan mungkin lebih ke bukan membahayakan, tapi ya kita sebagai content creator kita siap nggak nih, mungkin orang-orang ngeliatin gitu pas kita bikin konten. Siap nerima malu apa enggak gitu kan, pas lagi jalan-jalan di Orchard Station diliatin pakai kacamata VR tuh kan malu-malu juga. Iya, itu gak gampang ya. Cuman emang ya kita nggak mau sampai kayak ekstrem atau membahayakan sih, enggak sih kayak gitu. Sebenarnya jangan. Itu ekstrem di seputar kontennya ya. Kalau misalnya tindakannya ya sebenarnya bisa lebih all out aja sih kalau bikin konten itu sebenarnya. Keren. Yang penting tetap positif ya kontennya. Positif. Karena itu juga kemarin pas gue liat kontennya emang rame banget kan, komennya juga kayak lumayan sih. Metaverse yang di itu seperti itu. Keren. Yes. Tapi menurut Iben dan Tommy ini, konten yang asal viral kayak demi popularitas gitu tuh kayak bisa ngasih dampak apa sih ke penonton menurut kalian? Bener, kan abang Kak Iben sama Kak Tommy kan udah banyak followers, ya kan udah banyak views juga. Jadi kan kalau misalnya sekali bikin konten pasti, gue pengen deh kayak Iben deh, gitu kan, kayak gitu. Pasti banyak ya. Kalau menurut gue pribadi sih, gue ngerasa sesuatu hal yang kayak dibilang kayak konten tetap viral tapi membahayakan. Menurut gue itu sebenarnya udah ada dari dulu Iya, which is bukan sekarang doang gitu. Mungkin sekarang platformnya lebih banyak aja. Benar. Kayak dulu lu pas belum ada internet dan lain-lain, lu juga ngeliat di TV, ngeliat di iklan di mana-mana. Juga ada aja hal yang membahayakan. Bener. Kayak misalkan iklan orang lompat dari gedung atau apa. Iya. Lu tahu aja itu membahayakan. Cuma mungkin bedanya itu sekarang, kalau konten viral itu, karena semua orang bisa ngelakuin, yang tadi gue bilang, orang tuh jadi cuma ngeliatnya tuh si adegan viral dan membahayakannya doang, tapi dia mungkin gak ngeliat preparationnya sebelumnya gitu, preparation dari kontennya sebelumnya. Nah, kalau dampaknya apa? Kadang kan kita selalu fokusnya ke wah ini viral dan membahayakan, orang nanti ngikutin. Iya. Kalau menurut gue itu mungkin ada dampaknya. Tapi di masa-masa saat ini tuh menurut gue orang kayak contoh tadi Bondol bikin video lompat dari jembatan gitu. Ya kita sebagai orang awam kita tahu lah itu membahayakan. Jadi kita pasti orang zaman sekarang udah pasti ada tahu lah apa yang membahayakan apa yang enggak. Nah menurut gue yang lebih perlu ditekanin lagi itu adalah gimana cara kita sebagai audiens juga nih, kita lebih ngefilter apa yang kita anggap oh ini oke, ini enggak. Karena gue sendiri sebagai gue kan creator tapi gue juga audiens juga gitu kan. Kalau gue ngelihat ada orang yang kayak tiba-tiba dia ngelakuin hal yang rusuh yang membahayakan, gue juga bukan yang kayak akan oke gue akan ngelakuin itu saat ini juga.
gue juga pasti akan milih-milih juga. Iya benar. Jadi sebagai audiens juga sebenarnya harus bisa milih-milih ya. Iya, jadi kita sebagai creator harus juga infoin juga. Mungkin gue ngelakuin hal yang membahayakan, tapi gue udah ada preparationnya, dan lu sebagai audiens lu juga harus ngefilter apa yang lu mau lakuin atau nggak lakuin, mana yang membahayakan buat lo atau enggak. Betul. Kalau gue sih mikir ya emang kalau kita bikin konten tuh harus tahu dampaknya tuh resultnya tuh buat apa. Kayak apakah buat edukasi atau emang pure buat happy hura-hura. Jadi kalau emang beberapa konten butuh resiko yang lebih besar tapi tujuannya buat edukasi, itu masih bisa di-manage dengan baik ya, it's okay gitu. Jadi emang harus tahu aja nih pengen tujuannya tuh buat apa. Berarti emang kalau misalnya konten itu kan berdampaknya gede banget ya buat penontonnya. Iya. Kalau nggak suka kita tinggal klik report aja gitu ya kan. Not interest ya kan. Not interested, iya. Daripada kita pengen bikin konten viral tapi nggak viral-viral, membahayakan juga dan nggak ada dampak positif, mending kita main games aja nih. Main games. Biar seru. Ada duitnya. Itu event beda. Iya, beda ya? Kalau ini kita ngecek ketangkasan dan juga kemampuan kita buat bisa jadi kreator yang bisa mendeskripsikan sesuatu. Yoi, keren. Nih kita main apa nih? Tebak gambar. Nah, ini kita main tebak gambar ya, Ul ya. Jadi kita punya bukan menggambar, tebak gambar. Tebak gambar kan ngomong tebak gambar, Dol. Oke, jadi kita punya beberapa gambar di sini. Nanti kita bakal pasang-pasangannya, Ul ya. Iya. Sama Iben dan Kak Tommy, dan nanti siapa yang berhasil menebaknya banyak itu nanti pemenangnya. Jadi yang nebak kita hostnya, yang kasih deskripsi bintang tamu. Oke, siap. Ini dari Sweet boleh. Oke. Hai bye po. Hai bye po. Hai bye po. Menang lo. Ya duluan toh. Oke. Ya. Oke. 1 menit banyak-banyakan kan dia ini. Yes. Bisa berapa? Yes. Kita harus menang ya. Siap. Otak gue nge-lag lagi. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke. Nggak bisa ngapa-ngapain, terus gue agak sini lagi kegiatan tapi kayak diem nggak ngapa-ngapain gitu. mager. Tadi kan udah itu. Ngintip nih. Buat benda dipakai pasti dibawa kemana-mana, pasangannya handphone. Casing. Bukan, pasangannya handphone buat koneksi kurang gitu. ngisi daya. Power bank. Oke. 30 detik lagi ya. Oke. Bikin malas, terus kayak aduh gitu, nggak semangat, kayak sebel gitu, kayak sebel ya, 10 detik lagi. Sebel kondisi lagi 7 lagi kayak sebel, terus kayak lagi laser. 5 ya itu apa, terus lanjut dikit ya, mood kira-kira apa, 2 1 Berisik banget lu. habis 1 menit cuma 2. Ini tadi bener ya? Bener yang terakhir. Oke, berarti Aul 1 menit dapat 2. Ini nggak ada ulang-ulang. Oke, siap. 2. Oke, kita bisa deh. Tadi gue pakai ini ya, timer say. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Yang biasa buat konten, yang buat kamera. Tripod. Ya. Gila, gampang amat itu. gampang banget ini. Memperbanyak kertas. Fotokopi. Iya. Gampang banget. Aduh, jangan rekam gue. Paparazzi, wartawan, kamera. Perasaan. Malu. Iya. Malu. Udah 3 tuh. Batu. Lu batu banget sih orangnya. Batu, keras kepala. Iya, betul. Pinter ya. Oke. Hah? Ya kayak gue. Pas. Ini. Kunci. Terus Pintu. mobil yang ada 4-nya apa? Roda. Iya, itu sama itu. Kunci roda. Iya, benar. Oke. Nah, kita nih 90-an, 80-an. Generasi. Iya. Terus ada generasi happy. Iya. Provider terbaik di dunia. Iya. Gini dong, koneksi namanya. Apa yang penting bisnis kita lancar. Oh iya, bisa. 10-nya keren banget loh. Tim Bando dan tim Iben. Pemenangnya ya.
Keren. Kalau konten kreator gini, ada koneksi jadi kita menang gitu. Kece. Kayak tim lu berdua, mah cuma 2 semit gimana? Soalnya biasa di metaverse kita ya. Kita bisa metaverse. Jadi beda alam gitu ya. Beda. Keren tuh. Jadi ternyata sesimpel nambah gambar aja bisa jadi konten dan tetap positif konten, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dulu. Kan kita udah happy ya main games ya. Gimana kalau kita bubar aja? Jangan dong. Kita tanya kita balik lagi ke perkontenan nih bareng Iben dan Tommy. Sebagai konten kreator yang insya Allah sukses ya. Amin gitu ya. Gimana sih cara kalian tuh bikin konten yang disukain sama penonton tapi tanpa kayak ngerugiin diri sendiri juga? Dari Tommy dulu kali ya. Oke. Kalau gue sih sebenarnya selalu fokusnya ngasih value sih. Iya betul. Ngasih value dan karena kebetulan konten yang gue bawain juga lebih kayak edukasi. Jadi lebih banyak ngasih nilai yang emang bisa orang tuh dapetin dari kita gitu. Jadi gak cuma inspirasi doang, tapi mereka tuh bisa langsung praktekin buat di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tuh otomatis kalau kita ngasih value, mereka tuh pasti at least comment, like, share tuh pasti ada gitu. Seneng gitu mereka kalau kita ngasih value dan mereka dapetin ilmu yang bisa gak cuma happy-happy doang, tapi mereka bisa praktekin langsung. Menurut gue itu penting banget sih, value apa yang mau kita kasih buat orang-orang atau audiens kita gitu. Berarti value itu penting banget ya buat konten kreator. Kalau untuk kontennya itu biar disukai, menurut gue kadang kita sebagai konten creator itu kita terlalu fokus ke oke, gue pengen bikin konten ini, gue kasih konten ini konten buat lo, ini konten gue keren. Kita terlalu fokus ke situ. Iya, kasih makan penonton ya. Iya, padahal yang kita lupa adalah harusnya kita nanya ke audiens kita, ke konten kita, ke orang yang nonton konten kita. Lu mau kita bikin konten apa nih? Jadi instead of selalu ngasih, harusnya tuh kita sebagai content creator yang kadang lupa nanya. Gitu. Kayak, lu maunya apa? Karena kalau kita nanya, kita jadi tahu apa yang mereka suka. Bener-bener. Daripada kita kayak nebak-nebak doang. Dan ya caranya gitu, biar itu nggak ngebahayain ya. Lo harus lihat juga resikonya dari konten. Oh gitu. Berarti kalau dari Ben sekarang memang lebih fokus ke apa request kata followers ya. Ngedenger followers juga karena audiensnya lu juga gitu ya. Itu kan bikin audiens jadi setia sama Iben mungkin ya. Jadi nah buat Kak Tommy dan Kak Iben nih. Ada tips gak sih buat para kreator baru nih? Kan mungkin banyak yang bermunculan, baru-baru yang seger-seger, yang baru-baru nih pengen juga jadi content creator yang tetap positif dan juga gak melenceng kemana-mana nih, gak berbahaya gitu. Konten bisa gak ekstrim gitu. Jadi ada gak cara kalian nih kasih tips buat teman-teman gimana bisa bikin konten sesuai karakter mereka dan juga positif? Oke. Kalau sesuai karakter menurut gue sih kalau dari yang gue lakuin, apapun kontennya itu harus yang lu suka, plus karakternya itu harus karakter lu. Bukan sesuatu hal yang lu paksa. Karena kalau misalkan lu paksa, lu nggak akan enjoy ngelakuinnya. Dan audience tuh juga nggak dodol kok. Mereka tahu kayak mana yang dibuat-buat, mana yang enggak. Jadi ya, just be yourself aja dalam penentuan karakter itu. Mana yang mirip-mirip, mana yang enggak gitu ya. Jadi harus tahu karakter dulu berarti ya. Gitu. Keren banget nih. Kalau dari Kak Tommy? Sama, gue juga. Jadi kayak kalau bisa, kalau kita bikin konten tuh jadi diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu beda lah kalau di depan kamera sama aslinya. Kadang kan kita pura-pura tuh jadi orang lain. Nah itu yang kayak orang juga, audiens bakal tahu kalau kita pura-pura jadi orang lain. Mendingan jadi diri kita sendiri aja. Nah itu guys. Keren berarti banget. Inti dari bikin konten itu ya tetap jadi diri sendiri. Jangan fake ya say. Betul, gak boleh fake apa adanya. Itu dia pentingnya tulus dari hati kalau konten. Bener. Ya sih. Nah kalau misalnya dari Kak Ibe dan Kak Tommy lagi nih, mau tanya lagi nih. Kalau misalnya gimana caranya biar tetap konsisten gitu kalau bikin konten kan. Biasanya ada kreator yang mungkin ada masa-masanya, enggak dulu deh gue ngonten. Vakum dulu gitu kan 10 tahun. Jangan kelamaan dong. Iya, keburu ini ntar. Kalau menurut gue sih kontennya harus evolving sih. Harus ada perkembangan dari kontennya. Evolving. Dan juga jangan fokus ke kayak engagement yang malah nanti kayak lu malah stres. Kayak fokusnya ke quality dan quantity dari konten lu aja. Emang lebih ke value kalau dari value dan quality ya. Quality time bareng keluarga. Kalau dari gue sih lebih fokus kita punya goals. Kayak mau goalsnya apa yang kita kejar nih. Apakah mau ngejar angka tertentu misalnya atau mendapatkan cuan tertentu. Biasanya kalau kita punya goals itu kayak kita lebih termotivasi buat selalu dapetin. Dan kalau goalsnya udah tercapai, cari goals yang lebih besar lagi sih.
Betul, karena manusia emang dasarnya nggak pernah puas, Ul. Terus dan terus. Goals. Beda, ini goals pencapaian. Bukan main bola, Ul. Tapi keren banget loh nih, hari ini kita kedatangan konten kreator temen-temen gue yang sangat inspiratif, bener nggak? Bener banget. Lo jadi belajar banyak gak tuh? Belajar banyak. Kalau misal bikin konten mesti ada value-nya. Benar. Kalau konsisten mesti denger apa kata audiens juga. Betul. Keren banget, keren. Thank you banget nih buat Iben sama Tommy, konten kreator yang smart banget, udah ngasih beberapa insight ke kita juga. Biar bikin konten viral tapi tetap positif. Nah, buat kalian nih yang punya mimpi jadi konten kreator sukses kayak Kak Iben dan Kak Tommy, jangan lupa untuk maksimal berkreasi, tetap hargai diri karena ini waktunya kita. See you di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk maksimal berkreasi, tetap harga diri. This is our time.